Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ternyata hari ini ya. Alhamdulillah, semoga semangat pada kali ini itu memberikan semangatan kita sampai nanti sore, sampai berakhirnya pembelajaran di madrasah kita. Baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran pada kali ini mendapatkan rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-khalisah al-Fatihah. Baiklah, terima kasih. Anak-anakku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, di sini ada yang sakit? Ada? Siapa? Kausar, Ulang Akbar, dan Fitra. 3 orang ya? Iya. Baiklah, kita doakan ketiga teman kita ini mendapatkan kesembuhan. Amin. Allahumma rabban nas izhibil ba'sa isfi anta safi sifan la yughrisak man wala alaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya telah kita baca dulu. Ada kata mutiara di sini ya. Kata mutiaranya apa? Kata mutiaranya kali ini, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang belajar itu sulit. Sulit nggak belajar? Sulit. Tetapi ketika kita tidak mau sulit, maka kita akan merasakan hinanya kebodohan. Jadi dengan belajar insya Allah nanti mendapatkan kemuliaan. Sesuai surat apa itu kira-kira? Allah akan mengangkat derajat terdapat? Halo? Terdapat? Ya, terdapat. Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Ayat 11. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Insya Allah ketika kita belajar yang baik dengan tekun, insya Allah derajat kita akan mulia. Semoga dengan motivasi ini kita terus belajar, meningkatkan kualitas diri kita hingga nanti kita jadi orang mulia. Bukan mulia di dunia saja, mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyambung lagi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebenarnya lanjutan dari kemarin, toleransi dan etika pergaulan. Apa yang harus kita dapat tujuan pembelajarannya? Mungkin dibaca Gelam. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 dan hadis riwayat Ahmad dan dari Ibnu Abbas. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mengaitkan isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mengkorelasikan asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan isi dan kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 dan hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya, kemarin kita telah belajar tentang apa kira-kira? Toleransi.
surat mengenai toleransi. Siapa yang mau membacakan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, itu ya salah satu tentang toleransi. Selanjutnya mungkin kandungan ayat tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Siapa? Tipa mungkin? Kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 itu meliputi yang pertama, toleransi tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah. Yang kedua, umat Islam dilarang mencampur adukan masalah akidah dan ibadah. Yang ketiga, tata cara beribadah dalam Islam telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Dan yang keempat, toleransi hanya dibenarkan dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan hubungan antar umat manusia, yaitu muamalah. Itu kita akan menyaksikan video. Silahkan diamati video berikut ini. Kemudian nanti akan ada sedikit diskusi ya. Toleransi erat hubungannya dengan diversity atau perbedaan. Sama seperti kita yang hidup berdampingan dengan banyak perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan lainnya. Dilansir dari kompas.com, Joko Widodo menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 714 suku dan memiliki lebih dari 1.001 bahasa daerah yang berbeda. Wow, amazing! Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi serta etika ketika hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Setuju? Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata sikap toleransi sudah ditanamkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sejak ratusan tahun lalu loh. Misalnya, adanya perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy. Kemudian, pembebasan Yerusalem dan Mesir pada masa Umar bin Khattab, dan beliau membiarkan umat Islam, umat Yahudi, dan umat Kristiani hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Terakhir, kisah Umar yang menolak saat ditawarkan untuk sholat di gereja oleh pendeta Patriarch Severus. Umar berkata, "Jika saya sholat di dalam, orang Islam sudah saya akan menganggap ini milik mereka hanya karena saya pernah sholat di situ." Beliau kemudian mengambil batu dan melemparkannya keluar gereja. Di tempat batu itu jatuh, beliau kemudian sholat. Masya Allah, begitu mulia ya sikap Rasulullah dan para sahabatnya. Dari tayangan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau yang ingin didiskusikan. Ada? Ya, silakan. Coba kalau nggak ada. Saya izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Kan tadi Umar menolak untuk salat di gereja dikarenakan takutnya umat Islam sesudah beliau itu menganggap bahwa gereja itu milik orang Islam. Berarti Umar itu menolak karena alasan itu, bukan karena orang Islam tuh nggak boleh sholat di gereja, maksudnya nggak etis atau apa, emang nggak boleh mencampur adukan agama dengan sholat di gereja itu, atau cuma takutnya orang Islam menganggap gereja itu milik
orang Islam. Gimana, Ustaz? Baik, Pak. Baiklah. Dari tayangan tadi ternyata Umar menolak sholat di gereja karena takut nanti ketika setelahnya nanti kalau gereja itu adalah milik orang Islam. Makanya Umar tadi melempar batu hingga di mana batu itu terletak, maka dia sholat di situ. Ada beberapa perbedaan pendapat memang ulama ya. Ada membolehkan kita itu boleh saja masuk gereja, ada membolehkan. Ada juga tidak boleh sama sekali masuk gereja seperti itu. Nah, jadi beberapa pendapat itu. Tapi kalau dari kisah tadi bisa kita simpulkan ternyata ya masuk gereja itu tidak jadi masalah seperti itu. Itu tergantung ke individu masing-masing seperti itu. Karena ada beberapa perbedaan pendapat. Cuman alangkah lebih baiknya untuk menjaga menjaga kita, jangan sampai kita juga ikut-ikutan masuk ke gereja gitu, seperti itu. Walaupun tujuannya mungkin ke gereja tadi hanya mengantarkan seorang, mengantarkan apa gitu, akan ada timbul fitnah. Oke, itu ya. Terima kasih. Ini berkaitan dengan etika pergaulan. Siapa yang baca ini soalnya? Habil. Silakan Bil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dal zanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulu kulalahma akhi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Pembacaan hadis ya, silakan Ananda Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Muhammadin wa sami'tuhu ana min Utsman bin Muhammad. Haddatsana Jarirun an Laitsin an Abdil Malik bin Sa'id ibni Jubair an Ikrimata an ibni Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna malam yuwakkiril kabira wa yarhamis saghir wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Artinya dari Ibnu Abbas dan dia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih telah bacakan hadis tadi. Kita kembali lagi ke ayat.
pada intinya di sini menerangkan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ya. Mau beda ras, mau beda suku dan lain sebagainya. Ketika kita mengaku seorang mukmin, maka kita antara satu dan lain adalah saudara. Saudara apa? Saudara Islam. Ketika kita telah menyatakan yakin kalau kita adalah saudara, maka ayat kedua menjelaskan apa? Ketika kita telah mengakui saudara, maka konsekuensinya kita jangan sampai mengolok antara satu dengan yang lain. Kalau kita benar-benar mengaku saudara. Selanjutnya apa? Tidak apa boleh apa? Tidak boleh manggil Ya, memanggil panggilan mukmin dengan panggilan yang ada nggak di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak boleh seandainya dia tidak menyenangi gelar tersebut. Kita panggil itu tidak boleh itu berarti tadi. Kembali lagi ke ayat pertama. Selanjutnya apa? Prasangka buruk. Jangan berprasangka buruk kepada seseorang. Kenapa? Karena kita saudara lagi bisa. Kenapa? Karena prasangka itu adalah dosa. Kita berprasangka itu adalah dosa. Maka jauh-jauhi berprasangka saja ada dosa. Jangan berprasangka. Kita harus selalu husnuzon. Selanjutnya apa? Selanjutnya? Mencari-cari kesalahan orang lain. Apalagi udah prasangka saja sudah tidak boleh, apalagi mencari-cari kesalahan. Selanjutnya? Berbangsa-bangsa untuk saling. Selanjutnya, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling ini intinya sebenarnya mau siapa saja, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena cantik, saya cantik ini seperti Allah. Tidak. Oh saya ini orang kaya, oh saya ini ganteng, oh saya ini orang mungkin suku apa dan lain sebagainya. Tidak, tetapi Allah tidak tidak memandang itu. Tetapi orang yang paling bertakwa, mau kecil mau besar, mau orang Inggris, Jerman, Indonesia, siapa yang paling bertakwa, maka dia adalah orang yang paling mulia. Sudah besarnya. Selanjutnya ada hadis. Hadis tadi menjelaskan tentang apa kira-kira? Menghormati yang besar. Itu garis-garis besarnya ya. Silakan nanti buat kelompok untuk mendiskusikan. Satu kelompok 4 orang ya, 4 orang diskusikan. Kemudian nanti akan mempresentasikan atau silakan akan bertanya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Silakan buat sebuah kelompok, mungkin mejanya dirapatkan saja, tetap tapi jaga protokol kesehatan. Baiklah, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD untuk didiskusikan. Nanti silakan diskusikan berkelompok. Setelah itu dipresentasikan, mungkin ada pertanyaan kepada kelompok lain, itu disilakan nanti ya. Oke ya. Baik, saya akan bagikan. Pertama,
Silahkan diskusikan, nanti dipresentasikan, nanti temannya akan bertanya dan kalian akan menjawab. Silakan. Waktunya 10 menit ya. Kelas kawan-kawan, sekarang mari kita diskusi mengenai ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan kalau kita itu nggak boleh menyebut teman kita dengan panggilan yang buruk. Jadi bagaimana sikap kita ketika ada teman yang memanggil nama kita dengan sebutan yang buruk? Sudah melanggar asing. Karena nama itu adalah doa, jadi kita harus yang halaman yang ini. Iya. Terus yang ayat 12 yang halaman 67. Yang ayat 10 tapi Ada halaman 65. asbabun nuzul tapi Surat Asbabun Nuzul Al-Hujurat ayat 11. Saudaraan untuk saudara dan melestarikan tata kehidupan masyarakat yang baik terus. Pokok di antara kamu bukan akhlak atau moral manusia dan perilaku mereka. Ini apa? Saudaranya pokok di antara kamu ini. Intinya perjalanan yang pokok antara kaum muslim. Antara kaum Antara kaum muslim di antara kaum muslim. dibutuhkan Oke, sudah didiskusikan? Oh, sudah Sudah ini sih. Semangat ya. Iya, Sudah ketemu? Hah? Sudah. Oke, siap. Ya, lanjutkan ya. Oke, silakan menerapkan. Baiklah, kelompok 1 akan mempresentasikan. Ketuanya Hanan ya, silakan dipimpin oleh Hanan nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti boleh kelompok lain bertanya kepada kelompok 1 ya, apa saja. Silakan. Waktu saya serahkan sebelumnya kepada Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika pergaulan. Etika pergaulan terhadap sesama yang pertama akan dijelaskan oleh Ilham Akbar Al-Fitran. Kepada Ilham Akbar Al-Fitran dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan mempresentasikan kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa islihu baina akhwaikum.
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itulah damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Di sini kandungan atau arti yang bisa diambil adalah bagian dari apakah itu akidah, adalah ibadah ataupun akhlak. Yang pertama adalah innamal mu'minu ikhwatu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, saling mengenal satu sama lain, bersaudara. Itu ibadah dan juga adalah akhlak ya, persaudaraan. Yang selanjutnya adalah faslihu baina akhawaikum. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih. Ini dijelaskan dalam tafsirnya ada Al-Qur'an yang berselisih bahwa jika ada saudaramu yang sedang berselisih, maka damaikanlah antara keduanya. Itu akan mendapatkan sebuah pahala dan karena itu adalah masuk dalam kebagian ibadah. Ya, untuk kali ini masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para kelompok lain jika ada yang ditanyakan untuk dipertanyakan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 tentang mengolok-olok atau memanggil sesama teman kita atau orang lain dengan panggilan yang lain. Ya kan biasanya kan gini ya, kalau ada orang tuh manggil suatu panggilan yang buruk, misal ateng, misal gitu ya, atau misal teripang atau gimana gitu. Itu kan kayak yang satunya itu udah ikhlas gitu, maksudnya bukan gimana ya, udah oh nggak apa-apa karena bercandaan gitu. Apakah dalam Islam itu diperbolehkan atau apakah tidak emang harus nggak boleh gitu, walaupun yang satunya itu udah menerima dengan lapang dada biasa aja, gimana? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok Tifa. Pertanyaan kami tampung dulu, nanti secepatnya akan kami jawab. Bagaimana apabila di dalam lingkungan sekolah itu kita bertemu dengan satu kumpulan yang mana sedang membuncing seseorang. Nah, sedangkan yang berkumpul itu adalah orang yang lebih tua, posisinya lebih tua dari kita. Apakah kita sebaiknya mengingatkan atau meninggalkan dengan pura-pura tidak mendengar atau bagaimana? Ya. Sekali lagi terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok Dinda. Pertanyaan telah kami tampung dan akan dijawab secepatnya. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Tifa yang akan dijawab oleh Ilham Akbar Alfitron. Dipersilakan kepada Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok pertama untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya sekilas tadi adalah ketika panggilan terhadap teman, ketika itu panggilannya tidak sesuai dengan namanya ataupun tidak berbeda, contohnya panggilan kepada Hanan, Ateng daripada Tifa, Tripang, bagaimana hukumnya dalam Islam, perspektif Islam, apakah dibolehkan atau tidak? Jadi begini, pertama adalah dari anaknya sendiri yang dipanggil. Contohnya adalah Hanan sebagai moderator kami, dia sendiri yang mengajukan namanya sebagai Ateng. Dan setelah itu dia mengajukan sendiri dan dia emang ternyata begitu dan ternyata tidak masuk ke hati juga. Menurut perspektif dari kami itu boleh. Tapi dalam sudut yang kedua, ketika orang yang kita panggil seperti itu adalah panggilan yang sengaja untuk kita bercandakan atau tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya, ataupun orang yang kita bilang seperti itu tidak sendiri yang mengajukan atau menamakan dirinya seperti itu, lebih baik jangan. Karena itu bisa memasukkan ke dalam hati perasaan orang yang kita ucapkan tersebut. Memang dalam di luarnya tidak, tetapi di dalamnya tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik untuk tidak memanggilnya seperti itu. Sekian jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan atau pendapat lain dari kelompok lain? Dipersilahkan untuk mengomentari. Apakah ada? Tidak. Setuju.
Mungkin semuanya setuju dengan jawaban yang telah diberikan oleh Ilham Akbar Al-Fitron. Selanjutnya pertanyaan dari Dinda yang akan dijawab oleh Reval Rashid. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Dinda. Dalam contoh sikapnya itu ketika ada kelompok orang yang lebih tua menggunjing orang yang lebih muda ya tadi. Ya. Nah, kita sebagai orang yang lebih muda itu menunjukkan sikapnya bagaimana? Nah, menurut kelompok satu, walaupun mereka orang yang lebih tua, seharusnya kita memang menghormati. Tapi untuk menasihatinya kita tidak memandang umur, karena menasihati adalah untuk mengajak orang tersebut ke jalan yang lebih baik. Dan mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanan sebagai moderator. Itu tadi jawaban untuk Dinda. Apakah ada sanggahan atau komentar dari kelompok lain? Dipersilahkan. Sepertinya tidak ada. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anakku. Ternyata setelah kita berdiskusi, tadi ada yang maju kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Ternyata perdebatannya sangat bagus. Semoga membuahkan hasil, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan dari kelompok 3 tadi mengenai bagaimana seandainya ada seorang yang dipanggil dengan panggilan yang kurang sesuai dengan lakop-lakop yang tidak baik, tetapi tidak ikhlas, ya seperti itu. Tapi ketika itu sebenarnya harus kita tegaskan al-kalamu huwa doa ya. Kalam itu adalah doa, perkataan itu doa. Jadi lakop-lakop itu usahakan kalau mau dipanggil dengan lakop, dengan gelar-gelar, maka usahakan gelar yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW memanggil seorang istrinya, ya Humairo, apa? Ya Humairo, seperti itu. Pipi yang kemerahan. Seperti itu. Kemudian bisa kita simpulkan pertemuan pada hari ini. Yang pertama menegaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara ya. Kita adalah bersaudara. Kedua merupakan konsekuensi logis dari makna yang terkandung pada ayat 10. Berarti apa konsekuensinya ketika bersaudara? Jangan sampai tadi apa? Memanggil dengan lakop yang dituduh berprasangka seperti itu. Kemudian Allah melarang orang-orang beriman cepat berprasangka, sebab sebagian prasangka itu adalah dosa, harus dijauhi. Prasangka bisa jadi mata kita bisa menipu ya, bisa tergantung sudut pandang saja. Kita bisa menilai seorang, tetapi belum tentu apa yang kita nilai itu sesuai dengan kenyataan. Nah, makanya prasangka harus baik kepada seorang muslim. Selanjutnya menegaskan semua manusia diciptakan oleh Allah beraneka ragam, bertujuan untuk saling mengenal, dan ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah tetap berasta. Tadi telah ditampilkan dan dia tidak ternyata banyak sekali di Indonesia. Berapa sukunya? Banyak sekali, tidak terhitung. 700 berapa tadi? Apalagi di dunia banyak sekali kan, tetapi itu tidak jadi masalah. Yang utama adalah ternyata yang Allah hitung, yang Allah hendaki adalah ketakwaan. Itu mungkin dari sini ada pertanyaan atau ingin menambahkan dari hasil kesimpulan. Ya. Insya Allah bisa dipahami. Mudah-mudahan akhlak kita semuanya, saudara-saudara kita seiman tadi mendapatkan rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Akhir kalam, al-afu minkum. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi